Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azzamallah ujurana wa ujurakum wa ahsanallahu azakum wa barakallahu fikum jami'a. Ini Al-Fakir bawa oleh-oleh terbatas, maka kita buat 3 pertanyaan saja yang hadiahnya dapat karya kami, yaitu Sejarah Malaikat Jibril, dan kemudian Perjumpaan dengan Iblis, kisah sejarah Iblis semenjak dia belum durhaka sampai dia terkutuk, dan perjumpaan-perjumpaannya dengan para nabi. Dan yang ketiga adalah karya terbaru, yaitu Misteri Al-Kahfi dan Khidir alaihissalam. Telaah ulang terhadap kisah-kisahnya yang menakjubkan, dan juga hubungan antara kisah-kisah yang ada dalam surat yang agung itu, yaitu surat Al-Kahfi. Nah, saya akan bertanya sebagai kuis. Yang merasa mengetahui jawabannya tunjuk tangan. Gampang-gampang susah. Biasanya yang tahu jawabannya orang yang suka baca. Jadi yang dapat yang insya Allah pasti suka baca, gak jadi pajangan aja. Pertanyaan pertama, jadi yang tahu jawabannya langsung angkat tangan ya. Tanggal berapakah Imam Hussein beranjak melangkah dari Makkah menuju Irak? Masya Allah. 8 Dzulhijjah. Masya Allah. Tahun? Benar, Masya Allah. Ikhwan kalah ya, subhanallah. Masya Allah. Perjumpaan Allah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah 60 Hijriah, kan Dzulhijjah, Muharramnya 61. Pertanyaan kedua, saat perang Badar, Iblis menyaru menjadi satu sosok sepuh, yang mana dia yang mengobarkan api dan memarakkan dan menggendang sebelum perang Badar supaya suku-suku itu semua bersatu dan semangat memerangi Ar-Rasul. Pertanyaannya, siapakah nama sosok yang diperankan oleh Iblis itu? Fadhal. Siapa? Oh, sip, karena antum panitia dan ketua panitia, hadiah antum nanti. Ana ganti pertanyaan yang lain. Kalau gitu agak memang sulit, yaitu Syekh Najd. Najd itu nama lain Irak. Dibilang seseorang sepuh yang dari Najd, jadi dikenal dengan Syekh Najd. Memang awalnya tak dikenal, tahu-tahu muncul ini tokoh, padahal iblis dia yang menyaru. Pertanyaannya yang kedua, sekarang kita ganti, siapa nama dahulu iblis sebelum dia terkutuk dan diberi julukan iblis? Apa nama dia dahulu? Masya Allah. Afwan, Mubarak. Pertanyaan ketiga untuk buku Misteri Al-Kahfi dan Khidir. Sangat simpel. Pertanyaannya adalah,
Apa nama lain surat Al-Kahfi? Ashabul Kahfi adalah salah satu cerita dalam surat Al-Kahfi. Masya Allah Pak Hamzah. Tapi nama lain dari surat Al-Kahfi, antum tahu surat Al-Insan ada nama lainnya, yaitu surat Ad-Dahr. Ya siap. Muncul dari belakang. Hah? Salah, diskusi lagi dulu. Baiklah, kalau gitu kepada khusus Ustadz. Hah? Bukan, nama lainnya ini sangat kuat mengenai inti dari kisah Al-Kahfi. Oke, ana berikan kepada Anti dan kepada Al-Mukarram Bapak Hamzah. Sebutkan siapa yang duluan. Dalam Al-Kahfi ada berapa cerita dan mengenai apa? Dalam surat Al-Kahfi kita katakan ada 4 kisah cerita yang beda-beda abad. Apa saja itu 4? Waduh, Masya Allah, Tabarakallah. Baiklah, siapa sosok utama? Ini gampang, tinggal cepetan ya. Sosok utama dalam surat Al-Kahfi, yang sosok itu hidup sepanjang masa dan menjadi penolong aulia. Wah, barengan semua tahu ini. Bebarengan. Ana perjelas supaya lebih pas. Nabi Khidir berperan dalam berapa cerita dalam surat Al-Kahfi? Dari 4 cerita itu Nabi Khidir mempunyai peranan dalam berapa kisah di Al-Kahfi? Ayo kita ngasah otak. Baik, pertanyaan lainnya. Hasil penelitian kami di antara kunci dalam surat Al-Kahfi, bahwasannya semua kisahnya pemeran utamanya adalah Khidir alaihissalam. Bukan hanya saat Nabi Musa. Tapi itu bukti-bukti dan dalilnya ada dalam buku dituang. Dan itu kedahsyatannya. Nama lain surat Al-Kahfi adalah surat Al-Walayah. Itu nama lain surat Al-Kahfi. Dan ini sudah terlalu lama surat ini terabaikan bahkan oleh para pengikut. Dan mengapa Nabi menganjurkan untuk dibaca di setiap hari Jum'ah, untuk terselamatkan dari fitnah akhir zaman dan fitnah Dajjal. Karena inti dari pembahasan surat Al-Kahfi adalah soal walayah. Oleh karenanya dalam seluruh Al-Quran, satu-satunya ayat yang merujuk pada kata dasar dari kata wali, maula, uli, waliyukum, auliyaukum, itu mempunyai kata dasar, kata sumber. Dan kata sumber dari semua itu adalah al-walayah. Dan kata al-walayah hanya disebut 1 kali dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Kahfi di ayat ke-44. Ketika Israel yang 3000 tahun lalu itu telah hancur licin, lalu semenjak Elia berdoa, lalu di sana dikatakan bismillahirrahmanirrahim, hunalikal walayatu lillahil haq huwa khairu thawaban wa khairun uqba. Karenanya kepala Abu Abdillah Al-Husain ketika terangkat dalam tombak, antum tahu membaca surat apa Abu Abdillah? Masya Allah. Sekarang pertanyaannya untuk mendapatkan. Nabi Musa mempunyai seorang murid dan asisten yang ikut, yang disebut dalam Al-Quran Fatahu. Siapakah gerangan Fatahu itu yang bertemu dengan Nabi? Salah, Nabi Harun menetap di Palestina. Siapa? Siapa? Siapa yang jawab? Yusha bin Nun. Siapa yang menjawab Yusha bin Nun? Betul. Fadhal, insyaallah.
Insya Allah yang sudah menjawab mendapatkan ma'rifahnya. Walaupun salah tapi semangatnya perlu dihargai. Nabi Allah Harun adalah kakak Nabi Musa. Beliau menetap ketika Nabi Musa pergi mencari sang Khidir, sang wali mursyid. Dan Nabi Allah Harun meninggal sebelum Nabi Allah Musa. Adapun wasinya Nabi Musa, pengemban wasiatnya adalah Yusha' bin Nun, dan dia juga membelah lautan pada setelah masa Nabi Musa, dan dia mempunyai makam yang sangat tinggi juga. Fabarakallahu fikum jami'an insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habib qulubina wa syafi'i dhunubina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awwalin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil akhirin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Amma ba'd. Dalam peringatan-peringatan Muharramiyah, Ashura, kita insyaallah, saya yakin antum semua sudah banyak mengetahui dan bahkan menghafal kisah-kisahnya itu. Ada satu sudut pembahasan yang semestinya kita bisa pahami lebih jauh bagaimana keadaan itu. Karena bahkan sampai sekarang pun pertanyaan-pertanyaan itu masih sering muncul. Kenapa kok Imam Hussein sudah tahu akan terbunuh tapi beliau tetap pergi? Bagaimana bisa beliau tertinggal sendirian sementara sebegitu banyak masih pengikut Ahlul Bait, pengikut Rasulullah di Madinah, Makkah dan bahkan Irak? Kenapa kok sangat sedikit yang menolong dan ikut serta dalam kafilah beliau? Dan kenapa yang lebih juga pertanyaan adalah bagaimana kok bisa Bani Umayyah itu sampai mempunyai pengaruh dan kuasa seperti itu? Sampai yang mana mereka mampu membayar mercenary, tentara-tentara bayaran untuk mengepung Sayyidina Hussein di Karbala 30.000, dan semuanya itu hadiah. Selain janji-janji bahwasannya yang membawa kepala akan mendapatkan hadiah besar, tapi mereka juga membayar. Terlepas dari itu juga banyaknya tokoh-tokoh utama yang telah menerima sogokan untuk bungkam. Mudah, bukan untuk membela, bukan untuk turut berperang, tapi cukup untuk bungkam saja, yakni membiarkan Ahlul Bait berjuang sendirian. Itu banyak. Yang jelas kita bisa mengetahui bahwasannya dana yang sebegitu besar untuk membangun kekuatan militer, tentara, dan bahkan membeli tentara-tentara bayaran, dan bahkan untuk mengusut peperangan-peperangan, konflik-konflik, untuk melemahkan pihak Amirul Mukminin dan pihak Rasul dan Ahlul Baitnya yang melawan mereka. Itu dari mana? Jadi setidaknya kita perlu untuk mengetahui ini, yaitu bagian dari ma'rifatul adu, mengenal ini kekuatan lawan dari mana sehingga kita bisa memahaminya. Jadi dari kapan Bani Umayyah itu berkuasa di Syam, dan Syam itu yang melibatkan banyak negara, dan ibu kotanya adalah Damaskus, dan yang masa itu dinamakan Romanya Arab, karena bekas kekuasaan Romawi yang berada di sana, Irak, Bizantium, Damaskus, Syam secara keseluruhan. Dan dari kapan mereka
bisa berhasil menjadi pusat kekuasaan dan menjadi penguasa di sana, padahal mereka adalah orang-orang Makkah, yang mana ayah-ayah mereka adalah orang-orang dan dedengkot Quraisy yang memerangi Rasul dari awal masa dakwah. Bagaimana mereka bisa membangun kekhalifahan dalam tanda kutip, kekhalifahan tandingan? Ini perlu kita ketahui bahwasannya kekhilafahan pertama Islam adalah di Madinah Al-Munawwarah, dengan hadirnya dan pemimpinnya dan pencetusnya dan imamnya, yaitu tiada lain adalah sang Nabi Allah Muhammadun Rasulullah. Dan sepanjang masa kekhalifahan setelahnya itu menetap semua di sana. Pertama, kedua, ketiga sampai keempat, yaitu Imam Ali. Di masa Imam Ali itu Banu Umayyah sudah mempunyai kekuasaan besar di daerah Syam, dan mereka tidak mau berbaiat atau tidak pun mau menyerahkan kekuasaan. Ketika Imam Ali telah dibaiat secara total, bukan lagi mengenai penunjukan, tapi bahkan secara total dibaiat oleh umat muslimin, beliau menulis surat ke Muawiyah dan mengajak Muawiyah untuk mendatangkan delegasi dari sana. Dia menjawab dengan sebegitu sombong dan dengan sebuah puisi syair satu bait, laisa baini wa baina Qais itab, dan tiada lain kecuali darbur riqab. Kata dia, tiada lain kecuali yang akan ada adalah tikaman di usus, di perut, ataupun tebasan di leher. Dan di sini Imam Ali mengetahui bahwasanya dia sudah menginginkan peperangan, yakni dia mustahil untuk menyerahkan Syam kepada beliau. Jadi benar-benar membelot dan udah siap untuk menghancurkan. Karenanya dia langsung memfitnah Amirul Mukminin bahwasannya beliaulah yang berada di balik pembunuhan Islam. Sementara Imam Ali menyatakan bahwasanya dirinya adalah orang yang paling tidak bersalah atas tertumpahnya darah Utsman. Tapi dia buat itu propaganda. Tapi kita kembali, kok bisa mereka sudah berkuasa sampai membuat kekhalifahan tandingan dan menjadikannya kerajaan yang bahkan sampai turun temurun berabad-abad? Bagaimana bisa? Kalau antum baca ziarah, dan dalam ziarah ada kutukan kepada siapa? Kepada man assasa asasa dhulmi wal jawri alaikum. Yang kalau dalam ziarah hari ini disebutkan wala'anallahu ummatan azalatkum an maratibikum allati rattabakumullahu fiha. Kutukan Allah kepada mereka yang memalingkan antum dari derajat-derajat yang telah Allah tetapkan kepada kalian, wahai ahlul bait. Jadi kita perlu pemahami kronologinya gimana bisa sampai, dan bagaimana mereka bisa mempunyai kekayaan yang sebegitu besar untuk menggalang peperangan-peperangan proksi, dan bahkan pada akhirnya pembantaian kepada Al-Husain. Dari masa tidak lama setelah Rasulullah wafat, setahun 2 tahun, berangkatlah pasukan yang menamakan Islam dan atas restu khalifah pertama, 24.000 orang, dan yang diketahui oleh Yazid bin Abi Sufyan, abangnya Muawiyah, kemudian Syuraih dan Amr bin As, lalu disusul oleh Khalid bin Walid, lalu kemudian Muawiyah menyusul, puluhan ribu pasukan
berangkat ke Syam dan melakukan penaklukan di sana atas nama Khalifah Islam dan atas nama Islam. Jadi sementara masyarakat dan para sahabat-sahabat agung Nabi dan Ahlul Bait Madi berada di Madinah, di Makkah dan di daerah Hijaz dan sekitar, itu mereka telah sibuk dan mengambil momentum dan menanggungi kesebarnya agama dan dakwah Islam yang menyeluruh. Mereka berangkat melakukan penaklukan dan futuhat, dan yang pertama mereka tuju adalah Syam, yaitu Romanya Arab. Kenapa? Karena di sana dekat dengan laut Mediterania, karena di sana dekat dengan Teluk Suez, karena yang berada di sana juga bisa mengontrol ekonomi dan politik, karena di sana adalah titik dari jalur sutra yang mau sampai ke jazirah dan juga ke benua lainnya, tempat yang sangat strategis. Dan Muawiyah Abu Sufyan Ibn al-As dan lain-lainnya dari Dadengkot Bani Umayyah sudah mengetahui, karena mereka biasa berbisnis dan pergi ke Syam. Sebagaimana Rasulullah waktu masa muda bersama Abu Talib berangkat ke Syam, perdagangan, pertukaran produk dan selain sebagainya. Mereka adalah orang-orang tokoh-tokoh yang mengetahui negara itu dan seluk-beluknya, sehingga mengambil momentum dari tentara Islam dan atas nama Islam melakukan penaklukan yang penuh dengan kezaliman dan yang pada hakikatnya tidak Islami. Berangkat puluhan ribu ke Syam dan sampai berhasil mereka menduduki Syam. Jadi antum jangan terlalu kaget kalau ada teori-teori dari kaum orientalis ataupun kaum barat ataupun luar Islam yang mengatakan bahwasanya Islam tersebar dengan pedang. Karena untuk level tertentu itu ada benarnya, tapi bukan Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya tidak melakukan itu. Sebagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan cara yang sangat damai dan diterima dari hati, karena itu adalah dari hati ke hati. Itu adalah thariqah anbiya, itu adalah jalan para nabi dan para aulia dan para amirul mukminin. La ikraha fid din, tidak ada pemaksaan dalam beragama. Ini menaklukkan sana. Antum bayangkan dari 14 Hijriah, kejadian Karbala kapan? 60, yakni dari 45 tahun sebelumnya mereka telah menguasai Syam, dan dengan menguasai Syam mereka menguasai daerah-daerah semua. Ketika Yazid bin Abi Sufyan menjadi gubernur di Damaskus, Muawiyah telah ditetapkan menjadi gubernur di Jordan, di Urdun. Masa itu satu, masuk wilayah Lebanon, Palestina, Jordan dan juga Damaskus, Syria. Jadi mereka kuasai ini. Lalu mereka kuasai bukan begitu saja dengan atas nama Islam dan mengaku orang-orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dan awam tidak ada yang tahu. Dengan propaganda yang mereka tanam kepada orang-orang. Jadi antum kalau baca sejarah dan kita tahu bahwasannya Imam Hussein itu dibantai dengan alasan pada orang-orang di Damaskus, Yazid memberi alasan sebagai orang yang memberontak. Antum bisa bayangkan, telah membuat kekhalifahan tandingan. Makanya semua ahli sejarah, sunnah ataupun syiah, sepakat dan tahu masa itu bukan tidak ada yang menyebut masa kekhalifahan, tapi telah berubah menjadi kerajaan. Karenanya dari masa Imam Ali sudah mereka lakukan peperangan. Mereka lobby para sahabat-sahabat untuk merongrong Amirul Mukminin dan membuat peperangan. Sebelum Siffin telah dibuat konflik-konflik itu. Mereka buat konflik-konflik proksi untuk melemahkan kekhalifahan yang sebenarnya, sementara mereka membangun kerajaan dengan atas nama kekhalifahan palsu. Lalu dari mana mereka menjadi kaya raya seperti itu? Di antara income utamanya adalah pajak dari para penghuni, para penduduk. Antum bayangkan, ini negara telah mereka dudukkan, telah mereka jajah, lalu penghuninya dipungut pajak, dan bahkan pajaknya itu dengan segala macam.
Dan dia Muawiyah membuat sebegitu organize, membuat katib-katib, yakni membuat dewan-dewan dan kantor-kantor pejabat, dan mendata profil semua orang yang ada di dalam kawasan negerinya dan kerajaannya, sehingga dia bisa mengetahui semua, siapa yang kaya, income-nya dari mana, kerjaannya apa, dan berapa dia bayar pajak dan diwajibkan. Dan pajaknya cukup jahat. Kemudian dari non muslim, bahkan dari umat Nasrani yang sebegitu mazlum di masa mereka, sampai banyak yang mau tidak mau akhirnya menjadi pendeta, menjadi rahib, karena agamawan tidak dipungut pajak, tidak boleh dipungut pajak dalam Islam. Tapi itu pun mereka langgar dan memungut pajak dari kalangan para agamawan non muslim. Jadi dari antum bayangkan, dengan ratusan juta penduduk negeri yang melampaui banyak negara, bahkan termasuk Mesir, pertanian Mesir telah mereka kuasai, pajaknya telah mereka ambil dari para petani, para nelayan yang di tepian lautan itu pajaknya pun besar. Orang-orang dipajak dengan ukuran meter tanah, walaupun tanahnya itu tidak diduduki ataupun ditempati. Jadi bayangkan ada orang punya tanah 1 hektar, dia tidak dapat manfaat dari tanahnya itu, tapi dia pokoknya harus bayar pajak. Kemudian itu pertama, dan terus berlangsung dari industri produksi, dari industri pertanian, dari industri segala yang telah dibangun, itu mereka memungut pajak, bahkan dari warga negara biasa. Sementara selain itu, kita tidak tahu betapa banyaknya harta yang mereka timbun dari bahkan awal masa. Kita tahu Abu Sufyan saat perang, dia selalu yang awal lari, dan dengan alasan menyelamatkan harta titipan-titipan orang. Belum lagi perilaku rentenir yang meminjamkan dan memeras pengembalian yang lebih dan bunga-bunga. Mereka adalah raja bank pertama di Timur Tengah sebelum hadirnya Rockefeller dan Rothschild. Antum dengar tadi yang dibacakan oleh MC, ayat-ayat yang dibaca oleh Abu Dzar, kutukan Allah kepada mereka yang menimbun harta emas, perak dan segalanya dan tidak digunakan untuk jalan Allah, melainkan mereka timbun. Siapa yang melakukan itu? Teguran itu. Itu mereka yang membantu Antek-Antek dan bahkan Banu Umayyahnya sendiri sampai berkuasa. Dan dari masa itu ketika orang-orang yang gugur, harta bendanya mereka yang ngurus, karena pusat perdagangan di bawah kuasa mereka, bahkan saat di Makkah oleh Bani Umayyah. Jadi saat ada itu harta timbunan, taknuzun, menimbun, itu sudah banyak dan mereka gunakan, dan para sejarawan tahu ini. Sejarawan yang bahkan tidak masuk dalam fanatisme kemazhaban, bahkan sejarawan luar kalau meneliti antum tahu, itu harta digunakan untuk menciptakan peperangan-peperangan, kefanatikan kabail, mengangkat kefanatikan Arab dari yang lainnya. Itu yang mengangkat adalah Banu Umayyah, dan membuat konflik-konflik. Ketika ada orang yang pengikutnya besar, orang kuat, selalu mereka habisi. Ini adalah wajah Yahud di tanah Arabia. Ini adalah kaum Ma'juj yang telah hadir di tanah Arabia dan menjadi musuh Aulia dan Ausiya. Jadi mereka punya itu dan mereka gunakan itu harta, dan mereka bekerja dengan sangat keji, dan kezaliman menjadi merata, dan mereka mengangkat pejabat-pejabatnya dari kalangan mereka sendiri, orang-orang bengis dari kalangan Bani Umayyah. Antum bayangkan, tinggal buka sejarah, antum lihat bagaimana sosok Ibn Ziyad dan sosok dan jiwanya yang haus darah. Lihat bagaimana Hajjaj dan segala kejahatannya sepanjang sejarah. Jadi dia angkat dedengkot dan klannya, bahkan di Madinah wali kotanya adalah Walid bin Uqbah, juga Marwan bin Hakam. Di Basrah dia angkat Ibn Ziyad, kemudian saudaranya Ubaidillah, saudaranya juga
dan seluruh klan-klannya, dan yang mendapati kedudukan adalah orang-orang yang berani dan jeri dalam berbuat kezaliman. Jadi dunia Islam telah ditalbis dan digunakan menjadi pusat-pusat pemerintahan penuh dengan pejabat-pejabat yang sok islami dalam ritual tapi zalim secara aktual. Dunia telah dipenuhi kekezaliman dan kekuasaan zalim. Makanya di masa Imam Husain situasi jauh berubah, khususnya ketika Muawiyah telah meninggal dan lahirlah sosok yang secara terang-terangan sudah euforia dan sudah sebegitu tagha, melampaui batas, ingin menunjukkan kekuasaannya dan memaksa dengan surat-surat perintahnya, siapa yang tidak mau baiat kepada dia maka penggalah. Jadi di sini kita harus pahami kondisi Al-Husain dan kenapa beliau sampai mengorbankan dirinya, keluarganya dan semuanya hanya untuk tidak memberikan baiat kepada sosok Yazid dan kepada kekuasaan dusta yang mengatasnamakan Islam itu. Jadi kita harus memahami betapa mabda yang luar biasa. Tiada jalan bagi Al-Husain kecuali melangkah ke Irak. Semua yang menahannya mengatakan, wahai Aba Abdillah, mengapa engkau tidak ke Yaman? Kalau beliau ke Yaman, maka tetap akan dikejar dan menyebabkan peperangan terhadap bangsa Yaman, dan yang akan disalahkan adalah beliau, dan ini hal yang ma'qul. Belum lagi adanya ribuan surat dari pihak yang mengundang di Irak, karena Irak berseberangan dan bertetanggaan dengan Syam. Dan kalaupun kabur ke tempat lain menjauh dari ancaman, tetap akan dikejar. Apa jadinya sejarah? Sementara beliau adalah sang wali, beliau adalah sang imam. Apa jadinya ketika beliau lari menyelamatkan diri, sementara agama datuknya sedang diacak-acakan, sementara pemerintahan yang hak telah menjadi pemerintahan yang penuh dengan kebatilan. Namanya saja diambil, tapi isinya adalah ajaran iblis. Karenanya kita harus pahami ketika Sayyidus Syuhada menjelaskan ke orang-orang dari masa awal bahwasannya inna da'i ibn ad-da'i qad rakkaza baina thnatain, baina sillati wa dhillah wa hayhat minna dhillah. Sesungguhnya si penuntut, anak dari penuntut itu dari Badabah Bani Umayyah telah memojokkan dan memfokuskan pada dua hal, as-sillah senjata ataupun az-zillah ataupun keterhinaan, dan mustahil kami memberikan keterhinaan. Kalau dikatakan itu hanya kalimah wahai Husain, maksudnya baiat aja, walaupun di hati kamu tidak menerima, tetap tidak mau. Kata Imam Husain, kalimah bisa membedakan antara surga ataupun neraka. Syahadat secara zahir bisa membedakan orang itu beragama apa dan nasibnya akan kemana. Karena kalau beliau memberikan suara itu, memberikan baiat itu, sama saja beliau telah memberikan segala amanat dari masa kekhalifahan Nabi Adam sampai datuknya Rasulullah dan ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan menyerahkan hak, sementara beliau adalah sosok yang bersama hak itu sendiri. Hancurlah agama. Karenanya beliau katakan, misli la yubayi'u mislah. Orang beriman tidak mungkin berbaiat kepada sosok sepertinya, berarti mengabsahkan. Jadi kalau Imam Husain memberikan itu suara dan memberikan baiat, terlepas dari urusan banyaknya pengikut yang semakin tunduk kepada kerajaan Bani Umayyah, tapi lebih dari itu adalah bahwa itu berarti melegitimasi, melegalkan, memberi legitimasi dan mensahkan segala kelakuan dapat oleh para pejabat-pejabat Bani Umayyah dengan segala kezalimannya, baik perihal ekonomi, politik maupun hak-hak individu yang telah mereka jarah. Dan itu mustahil. Karenanya beliau pertahankan sedemikian sampai mengorbankan semuanya, dan semuanya menjadi murah demi agama.
dan demi tegaknya hak dan demi tegaknya dinu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karenanya sebelum beliau bangkit, beliau perjelas lagi itu. In lam yastaqim dina Muhammadin siwa biqatli faya suyufu khudhini. Maka jika agama datukku takkan tegak kecuali dengan terbunuhnya aku, maka wahai pedang-pedang ambillah aku. Dan bagaimana itu akhirnya menjadi mercusuar dan penyadaran terhadap hati-hati dan otak-otak masyarakat yang telah tersuap dan telah ingin berada di zona nyaman terus di dalam kehidupan dunia ini, melupakan yang hak dan melupakan para aulia. Lalu propaganda yang telah lama ditanam oleh Bani Umayyah seketika setelah peristiwa Karbala dan kemudian dibawanya Sabaya sampai ke Damaskus malah menjadi saksi-saksi yang telah mendobrak dan meruntuhkan segala propaganda Bani Umayyah. Dan segala puji bagi Allah karena Yazid adalah orang bodoh dan tidak mengenal Bani Hashim dan tidak mengenal keluarga kerabat Nabi, dan betapa salehnya mereka, alimnya mereka, dan ahli faslul khitab dan pintar dalam berkomunikasi yang luar biasa, sehingga seakan-akan dia ingin buat sandiwara pengadilan. Disitulah semakin terbukti siapakah Zainab Al-Kubra. Di sanalah semakin terbukti siapa itu Ali Zainal Abidin As-Sajjad, siapa itu putra Muhammad, siapa mereka yang telah dia labelkan sebagai pemberontak, menjadi masyarakat Syam melek. Dan diruntuhkan propaganda yang telah dibina oleh ayahnya selama puluhan tahun itu dengan hadirnya Sabaya Ali Muhammad dari tanah Karbala. Lalu kejahatannya pun terdungkap sedemikian rupa sampai saat ini dan diperingati sampai saat ini, dari mulai Kufah, Irak, Karbala, Najaf, seluruh dunia sampai di Samarinda, dan sampai sepanjang masa menjadi kullu yaumin Asyura wa kullu ardhin Karbala. Inilah makanya kita tidak heran kalau Gandhi berkata, aku belajar dari Al-Husain bagaimana teraniaya tetapi menang. Betapa itu adalah darah yang mengalahkan pedang. Ikhwan akhwat sekalian, di hari yang mulia ini, hari yang agung, hari Asyura, layaknya kita membuat ikrar pada diri kita. Barakallahu fiik. Jadi jangan sampai kita hanya bisa menyuguhkan tetesan-tetesan air mata lalu kita pulang dan kembali tetapi tetap dengan tabiat-tabiat yang sama. Layaknya kita mengambil hikmah dan ibrah dan belajar bagaimana supaya kita bisa berada dan terus maju untuk bisa masuk dalam kafilah Al-Husain Sayyidus Syuhada. Dan itu membutuhkan tekad dan kemauan yang luar biasa sehingga kita masuk dalam ahli jannah. Ketika Bani Umayyah memakai 3 instrumen penting dalam melanggengkan kekuasaannya. Yang pertama yaitu propaganda dusta yang mereka sebarkan. Kemudian sogokan, suapan-suapan kepada para tokoh di seantero negara dan Jazirah Arabia, dari mulai Mesir, Syam, Irak dan seterusnya, Hijaz. Dan yang ketiga adalah mereka menggunakan fear, menggunakan rasa takut. Dan itu sangat ampuh bagi orang yang di dalam pihak lawannya yang tidak bisa disogok. Dia menggunakan rasa takut. Oleh karenanya dia bunuh Ibn Ziyad, membunuh Hani bin Urwah dan Muslim di Kufah untuk menunjukkan bahwasannya sekarang yang memegang kekuasaan lain. Kamu macam-macam mau sok-sok menjadi pengikut Ahlul Bait, ya ini nasib kalian. Dan yang dibunuh adalah tokoh paling sosok yang tokoh dan sepuh di Kufah, dan dia bunuh dengan sebegitu saja. Lalu tersebarlah sehingga barisan kafilah Al-Husain banyak yang nyebar dan banyak yang keluar. Itu instrumen yang terus mereka mainkan. Yang tidak bisa dibeli maka dia ancam. Sementara untuk rakyat awam dipenuhi dengan segala propaganda. Khatib-khatib Jum'ah yang mereka sudah sediakan kurikulumnya, dan mereka sudah
Sogok di saat yang sama juga dikecam. Meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, tidak akan dapat lagi dari Baitul Mal dan tidak jadi khatib lagi, jadi miskin. Setidaknya, belum lagi ancaman pembunuhan kalau sampai bahkan meriwayatkan fadailnya Nabi Muhammad dan Alu Muhammad. Makanya yang di Syam itu buta terhadap siapa itu Ahlul Bait. Sampai-sampainya Ali Zainal Abidin dan Zainab al-Kubra dan para tawanan sabaya Ahlul Bait sampai sana, barulah itu terpecahkan dan tersadarkan. Antum tahu bagaimana riwayatnya dalam perjalanan setelah pasca Asyura itu seperti apa. Dan ini instrumen yang dipakai oleh penguasa-penguasa zalim sepanjang masa. Jadi setiap orang yang belajar dari madrasah Karbala dan Asyura perlu memahami hal ini. Karena kita mau tidak mau suatu masa di saat-saat yang menentukan akan berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Dan hendaknya kita paham. Dan untuk kita paham dan kita mempunyai hati dan jiwa yang bisa diterima masuk ke kafilah Al-Husain, maka adalah saatnya di majlis-majlis seperti ini kita berintrospeksi diri dan kita melihat kita akan berada, mungkinkah kita masuk ke kafilah Al-Husain ataukah tidak. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita belajar, kita ambil yang terpentingnya saja, tidak bisa sampai sebegitu di detailnya. Tapi kita lihat dan kita bawa pulang ini pelajaran. Ketika kita setiap tahun membaca maktal dan mengetahui apa yang terjadi, haruslah ada hikmah yang kita petik dan kita bawa ke rumah untuk diri dan keluarga. Satu, di tengah kecamuknya perang, Abu Abdillah Al-Husain tetap memanggil para ashabnya untuk melaksanakan salat fardu di waktunya, yang mana sebagian sahabat menjadi perisai, pasang badan untuk yang lainnya salat. Setelah yang lain salat, sebagiannya lagi maju. Dan di antara ajaran Ahlul Bait, bahkan Syekh Behjat menyatakan tidak ada yang lebih fadilah dari ketimbang salat pada waktunya dan di awal waktu. Di tengah kecamuknya perang, wahai ikhwan, ketika ditanya, wahai Abu Abdillah, ini sedang perang, bagaimana bisa kita sholat berjamaah? Kata beliau, aku berjuang untuk sholat. Semalam saya sudah perjelas dan apa makna sholat itu yang sebenarnya. Saya perjelas di majlis semalam di rumah Habib Husain Al-Faqih. Jadi kalau kita pulang bersama keluarga lalu kita nggak mengambil pelajaran ini untuk tetap berleha-leha dengan waktu sholat yang sudah berlalu, bahkan sebagian orang-orang, sebagian syabab merasa tidak apa-apa menunggu sampai waktu sebelum habis, maka kita tak akan masuk ke dalam kafilah Al-Husain. Kita bahkan tidak masuk dalam ribuan dan ratusan yang berangkat dari Makkah. Jangankan lagi yang menetap. Mungkin kita adalah orang-orang yang nanti akan berpencar, tidak akan sampai ke Karbala bersama Sayyidi Syuhada. Bukan hanya itu, ikut dalam kafilahnya aja mungkin tidak. Itu dalam bab salat. Mau tahu kita akan berada di kafilah yang mana? Itu satu mengenai as-salah. Jadi kalau kita tidak sholat pada waktunya dan tidak mementingkan keadaan saat sholat, saat kita menyambung silah ini kepada Rasulullah dan Ahlul Bait, sehingga ikhtitam sholat itu menyampaikan salawat dan salam kepada mereka, lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai penutup sholat dan salam kita untuk imam zaman kita, dan mereka adalah yang menerima. Ketika kita sholat dan kita tidak membayangkan dan tidak memikirkan mereka, dan kita sedang menghadap untuk berada dalam kafilah mereka, maka salat itu adalah gerakan-gerakan yang tapi tidak sampai pada silah, tidak sampai pada salah itu sendiri. Karena salah adalah menjalin hubungan
Yang fardu adalah yang dengan gerakan, yang tidak fardu dan tidak wajib adalah yang dengan lisan, yaitu salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian kita lihat muamalah para sosok-sosok ilahi seperti Al-Husain Amirul Mukminin. Kalau bukan karena syariat, maka tidak ada apa-apanya kecerdasan Muawiyah dan Bani Umayyah. Kalau bukan menjaga wasiat, kalau bukan menjaga itu agama. Mereka punya walayah takwiniyah. Alam semesta tunduk dengan kehendak mereka. Mereka bisa melakukan segala karamah, tetapi tidak dilakukan. Antum tahu bagaimana jin dan malaikat mendatangi Abu Abdillah dan menawarkan diri untuk menolong, tapi ditolak. Kenapa? Karena itulah dunia ini. Dunia ini adalah panggung ikhtiar. Kalau semua mereka lakukan dan dilakukan secara paksa lalu menang, maka di mana ujian bagi manusia? Maka di mana bisa mengetahui siapa yang benar-benar pengikut dan siapa yang tidak? Siapa yang benar-benar pecinta dan siapa yang palsu? Kalau dalam bahasa ayat dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, afahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka bisa mengatakan kami orang yang beriman sedangkan mereka tidak diuji? Jadi itulah jalan yang mereka pilih, dengan sebagai zahir, dengan seakan sepenuh keterbatasan, tapi ujian itu bagi semua. Toh setelah keberangkatan Imam Hussein tetap saja Makkah Madinah akhirnya diserbu dan terjadilah kejahatan Yazid yang luar biasa. Jadi antum lihat orang-orang yang tidak berangkat nasibnya pun akhirnya bagaimana juga, terkena musibahnya juga. Tapi orang yang cerdas memikirkan generasi selanjutnya, menjaga jiwanya dan benar-benar beriman, akan ikut dan tiada jalan lain kecuali ikut. Makanya yang ikut bersamaku istusyhid, dan yang tidak ikut tak akan meraih fatah fauzan azima. Jadi kita introspeksi lagi sekarang. Kalau kita masih muamalah, dalam muamalah masih suka menipu, masih suka korupsi, masih mengambil hak-hak orang karena merasa itulah keuntungan, maka pastikan bahwasanya antum tak akan masuk dalam kafilah Al-Husain. Pastikan antum masih dalam kafilah Bani Umayyah, a'udzubillah. Orang-orang yang seperti ini berarti dia masih yang mana qulubuhum ma'ak wa suyufuhum 'alaik. Hati bersama ahlul bait tapi pedang di atas mereka. Jika dalam keseharian perhatian kita tertumpu pada hal-hal yang sifatnya duniawi, maka hati-hati ketika jiwa-jiwa itu tergelincir ketika ujian datang. Kita harus bekerja, kita harus menghidupkan keluarga, kita harus memberi nafkah, kita ingin menyumbang kepada yang tidak punya, kita ingin menghidupkan acara-acara, maka niatkan dalam mencari harta untuk itu, tapi bukan hanya lisan, dalam hati, dan juga bekerjanya dengan benar. Dengan harta yang lebih banyak kita bisa buat yang lebih banyak, kita bisa dakwah lebih banyak, kita bisa membantu orang lebih banyak. Niatkan seperti itu, tapi tetap cara yang terbaik. Hati-hati dari haknya manusia yang lain, hati-hati dari huquqin nas. Ketiga, ketika ada manusia yang terzalimi oleh kita dengan cara apapun dan tertakuti oleh kita, dan kita berbuat zalim, apalagi ke sesama saudara ataupun siapa, seagama, sebangsa, maka hati-hati, introspeksi diri lagi. Kemudian perhatikan itu. Setidaknya jika kita kembali dari acara ini, lalu ada satu hal yang kita ikrarkan, kita cek kelemahan kita, kita ikrarkan bahwasanya dari hari Asyura ini
Ana pulang, ana mau belajar dari Karbala tentang sholah di awal waktu, dan ingin sekeluarga sholah di awal waktu dan mementingkan awal waktu, karena saat itu alam semesta, matahari, bulan, semesta semua bahkan tumbuhan dalam keadaan sholah, yakni menjalin hubungan dengan sang khalifatullah fil ard, yakni mereka sedang bersalawat, sehingga kita wajib sesuai. Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Jadi dengan mendirikan sholat adalah menjalin itu hubungan dengan Ar-Rasul. Itu saja sudah baik. Tambahkan hal lainnya yang mana antum tahu kelemahan antum. Kita di sini belajar bagaimana itu Ahlul Bait dan para aulia Allah, dan belajar bagaimana dengan orang-orang yang zalim, yang gila harta, tahta dan kuasa dan tidak mengenal siapa. Pokoknya semua dia sikat. Yang penting mereka bisa berfoya-foya dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Wal'iyadu billah. Kita tidak bisa ungkap satu persatu, tapi yang mengenal diri adanya dirinya. Antum punya basirah, yang mengenal diri antum adalah antum sendiri. Antum kalau bisa list itu apa masalah antum, tetapi dengan sangat jujur. Tidak ada yang tahu, Allah yang pasti tahu, Ar-Rasul tahu. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu walladzina amanu. Jadi khusus antara antum dengan mereka. Dan tawassul kepada Al-Husain, aku ingin berhenti, aku ingin lebih giat dalam berdoa, aku ingin melatih diri untuk lebih khusyuk dalam sholat, aku tidak ingin terburu-buru dalam sholat, aku ingin mengaji setiap hari 1 lembar. Oh, aku masih suka menggunjing atau ghibah, aku mau mempertahankan diri dari untuk ghibah dan ngomongin orang ataupun ngomongin suasana orang. Aku ingin lebih berpikir positif dan aku ingin membangun jiwa. Itu antum dapat hikmah dari madrasah Karbala, yang mana kata Sayyid Hasan Nasrullah, Karbala adalah sekolahan, madrasah, dan yang mengeluarkan siswa-siswi yang lulus darinya tidak ada lain kecuali menjadi pahlawan. Maka kita antum semua insya Allah menjadi pahlawan-pahlawan yang akan masuk dalam kafilah Al-Husain dan melanjutkannya bersama sahibul asri wal zaman, arwahuna lahul fida insya Allah. Kita melihat dan bagaimana setegar, betapa tegarnya jiwa itu, yang bahkan di hari H beliau bukan menyerahkan diri begitu saja di hadapan puluhan ribu tentara. Kepastian sudah hal yang pasti. Nizam dan menjaga aturan, menjaga hal itu dengan sistematis, dengan terstruktur, dengan adanya manajemen yang baik, sebagaimana acara ini telah selenggarakan dengan baik dan dengan rapi. Ikhwan akhwat, ornamen yang ada, mereka panitia yang bekerja dari berhari-hari bahkan semalam sampai begadang menyusun ini agar antum hadir dengan indah dan terasa itu aura asyuraiyah. Itu semua membutuhkan manajemen dan nizam, dan itu hal yang sangat penting. Kata Amirul Mukminin, al-batil bin nizam yaghlibul haqqa bila nizam. Kebenaran itu kalau tanpa teratur, tanpa aturan, tanpa manajemen, tanpa terstruktur, tanpa ada sistem, tanpa ada perencanaan yang matang dan baik dan penanggung jawaban, bisa kalah dengan kebatilan yang dengan termanage dan terencana. Dan ini diterapkan oleh Aba Abdillah bahkan di saat-saat berhadapan. Itu puluhan ribu berhadapan dengan orang yang di bawah 100 dan dengan senjata yang terbatas. Antum tahu dari dahsyatnya, anak terkejut baca riwayat ini. Ketika sampai di Karbala, ada yang pertama-tama dilakukan oleh Imam Husain. Antum tahu apa? Beliau beli tanah Karbala seharga 60.000 dirham. Tanah yang beliau akan syahid di sana dibeli supaya tidak menzalimi hak orang, karena beliau tahu akan terkubur di sana dan akan banyak peziarah ke sana. Jika ada yang hak miliknya yang tidak ridha, maka itu menjadi masalah. Maka untuk membebaskan diri dari mengambil hak orang, ataupun bukan mengambil,
dan itu tanpa iradahnya. Jika mati dan kemudian banyak sahabatnya yang akan meninggal di sana, kerabahnya meninggal di sana, dan itu tanah mungkin ada yang punya. Antum terfikir hal ini? Lihat bagaimana tidak mau menyisakan sedikit pun kezaliman dan tidak mau meninggalkan beban. Sehingga yang pertama-tama beliau dilakukan saat di Karbala, menanyakan soal yang mempunyai hak tanah itu, dan beliau tahu beliau akan dimakamkan dan beliau akan gugur bersama kerabat dan menjadi syuhada di sana, dan membeli 60.000 dirham dan meminta syarat kepada mereka untuk menjaga dan membiarkan orang-orang yang kalau datang berziarah. Sebagaimana 40 hari kemudian datanglah Sayyidah Zainab membawa kepala-kepala bersama Imam Sajjad, dan dari Madinah datanglah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dan berlangsunglah ritual arba'in pertama saat itu. Tapi beliau beli itu tanah sebesar 4 kali 4 mil. Jadi tanah Karbala itu punya Sayyidi Syuhada Aba Abdillah, dan tidak ada yang bisa ganggu. Mungkin kalau ahli orangnya itu saat itu ridho, tapi bagaimana dengan ahli warisnya kalau tidak dibeli? Akan bisa menjadi masalah. Tidak mau meninggalkan sedikit pun celah untuk menjadi masalah ataupun beban terhadap orang. Ini Aba Abdillah, ini madrasah Karbala. Beliau beli itu tanah, dan dengan luas, sehingga diri beliau bersama para kerabat dan sahabatnya yang gugur semua di sana. Jadi hatta musuh-musuh pun yang di sana itu berada di tanah Sayyidi Syuhada, tanah Aba Abdillah. Maka antum jangan bayangkan kalau orang yang masih mau zalim, mengambil hak orang, tanah orang, properti orang, hak warisan orang, atau dalam bermuamalah ada hak orang. Antum ingat madrasah Karbala, ingat Aba Abdillah, karena itu yang menghancurkan situasi kondisi antum di dunia dan di akhirat. Dan itu tidak ada artinya berapa 100 juta 200 juta untuk ngambil lebih atau tidak mengembalikan hak orang. Bagaimana nasib antum nanti menahan rezeki yang mau turun dari langit? Nanti bermasalah juga di akhirat. Jadi masuklah ke kafilah Al-Husain dan kita mudahkan urusan-urusan itu. Bermuamalah dengan yang terbaik dan beribadahlah dengan yang terbaik, dan menjalin hubungan dengan mereka adalah bukan dengan hanya cara tetesan air mata, tetapi menjalin dalam kinerja. Dan insyaallah kita semua siap insyaallah masuk dalam kafilah Al-Husain yang mengantarkan kita sebagai Ansari Al-Hujjah alaihi afdhalus salati wassalam, yang sudah depan mata. Karenanya lihat bagaimana beliau membuat strategi, bahkan saat sudah berhadapan dan matian akan menjemput, tapi tidak mau membiarkan begitu saja tanpa teratur. Beliau buat strategi. Antum tahu ketika dibaca maktal, ditaruhlah Abul Fadl Abbas di tengah dan pembawa bendera, dipilihlah pasukan-pasukan yang berada di barisan tengah sesuai keahlian masing-masing. Dipilihlah lalu sayap kanan ada Habib bin Madahir, ada Zuhair bin Al-Qain. Kemudian dipilihlah orang-orang. Habib bin Madahir orang yang tua, tetapi dia seorang yang ahli strategi dan biasa mimpin pasukan, batalion, panglima. Maka dia dijadikan panglima karena punya khibrah, punya kafaah. Jadi bukan sembarang gitu saja udah tahu pasti meninggal, udah pasti tahu diserbu, jadi gak memikirkan lagi. Bayangkan sampai detik terakhir Al-Husain masih memikirkan dan membuat strategi itu. Lalu sebelah lainnya ada Zuhair bin Al-Qain yang juga seorang tua, biasa perang bahkan sama Salman, dan di sana dipilih di antara hadirin siapa yang cocok berada di bawah barisannya. Ini dipikirkan dan betul-betul direncanakan. Istilahnya tahu pasti meninggal, tapi bukan berarti mau menyerah begitu saja, mau memberi perlawanan yang terindah dan terkuat. Karbala menjadi luar biasa, bukan hanya bagaimana teraniaya dan bagaimana terbantai. Karbala menjadi luar biasa adalah karena setiap sosok-sosoknya menunjukkan kepiawaian, kepahlawanan dan keteguhan hati yang sampai akhir nafas, dan bertarung dengan sepenuh hati dan sekuat tenaga, menunjukkan jiwa-jiwa dan sosok-sosok yang sebagai pahlawan, bahkan yang masih muda seperti Ahmad dan Qasim dan lain-lainnya bisa menggugurkan banyak dari pihak lawan. Itu adalah keistimewaan.
bahkan sampai detik-detik terakhir. Setelah melihat bagaimana Ali Al-Asghar telah gugur, sahabat-sahabat beliau telah gugur, ada banyak hal yang lebih menyakitkan ya ikhwan daripada suara pedang, besetan, pedang dan tombak-tombak itu. Ada hal yang lebih membebani ketimbang tusukan tombak dan anak-anak panah yang telah memenuhi badan. Ada hal yang tidak tertahankan, yaitu bagaimana dalam keadaan seperti itu mendengar kaum keluarga, anak-anak dan kaum wanita yang berteriak kehausan dari dalam kemah. Bibir-bibir mereka sudah pecah, lidah mereka tak bisa bergerak, dan ini sebegitu menyakitkan sehingga Sayyidina Husain harus membuat strategi. Dia telah membawa Ali Al-Asghar atau Abdullah Ar-Radhi namanya sampai di tepian sungai, dan itu dengan berhasil membobol pasukan lawan. Namun tetap saja dari arah lawan datanglah pedang yang mengenai leher sang bayi. Lalu apa yang dikatakan Aba Abdillah? Allahumma taqabbal hadzal qurban. Tapi tidak hentinya, beliau tetap berusaha untuk mendapatkan air itu yang sudah diharamkan selama 3 hari. Lihat bagaimana beliau membuat strategi. Beliau tahu kalau sendirian sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena sudah dicoba. Sebegitu kepahlawanannya beliau, tapi tetap anak bayinya kena. Maka beliau bekerja sama dengan tiada lain orang yang harus paling tangguh di medan saat itu. Seseorang yang mempunyai kepiawaian dan mendapatkan ajaran bela diri yang luar biasa dari ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka diajaklah saudaranya Al-Abbas untuk bersama beliau berdua untuk membobol pasukan lawan, mendobrak pertahanan mereka, dan agar sampai di tepi sungai untuk mengambil air dan membawa air itu kepada kerabat yang berada di kemah dan anak-anak yang berada di kemah. Maka hadirlah 2 pahlawan putra Ali bin Abi Thalib, duet bersama membuat rencana. Wahai saudaraku, kata Al-Abbas, ingin menjadi ini adalah impian terakhirnya, angan-angan terakhirnya di dunia, yaitu membawa air untuk sanak keluarga. Berdua mereka bahu membahu, masing-masing tidak melihat satu sama lain, bahu membahu membobol pasukan lawan, berputar bagaikan gangsing. 2 putra Ali menjadi saksi yang mencengangkan pemandangan semua lawan, melihat betapa kehebatan mereka, tak terjatuhkan, tak terkalahkan. Al-Husain wa Abul Fadl Al-Abbas sampai membuat mereka ketakutan. Disadari mereka mengincari sungai, dan terus Abul Fadl membawa wadahnya, kirbahnya untuk mengisi air sampai tembus di tepi sungai dan berhasil. Lalu majulah Al-Abbas untuk mengambil air, sementara Al-Husain menahan setiap serangan jangan sampai mengenai Abbas. Al-Husain berdiri tanpa henti menahan segala dari pasukan, segala tombak, pedang, panah, agar menjaga dan membiarkan supaya Abul Fadl mendapatkan waktu untuk mendapatkan air. Sampailah Abul Fadl di depan sungai, dimasukkanlah air, lalu beliau mau minum, dan antum tahu bagaimana kisahnya. Beliau sudah punya kesempatan itu mau minum. Umar bin Sa'ad sudah membilang, begitu melihat dari jauh 2 saudara ini tak terkalahkan dan mendobrak pasukan lawan, bahkan berhasil sampai di tepi sungai, sudah dibilang jangan sampai mereka mendapatkan air, karena jika mereka mendapatkan air mereka akan menjadi lebih kuat lagi dan kalian akan semakin kesusahan. Maka pasukan mengincar, sementara para sahabat yang lain masih menahan, dan Al-Husain di dekat tepi sungai menahan segala serangan yang sampai ke Abul Fadl. Abul Fadl sampai di depan sungai, diambillah itu air dan beliau hendak minum. Namun ketika hendak minum, beliau melihat saudaranya Al-Husain sedang berperang mati-matian, menahan segala serangan, melindunginya sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh raga.
Raganya telah dipenuhi dengan anak panah dan segala besetat tombak, tetapi dia tetap berdiri tegak melindungi saudaranya dan adiknya. Ketika hendak diminum, dilemparlah itu air, lalu beliau ngambil itu tempat air dan maju dengan kuda bersama-sama dan dalam pelindungan Al-Husain. Dia maju langkah demi langkah melawan segala serangan sampai tangan kanannya terpotong. Dibawalah air itu dengan tangan kirinya. Impian terakhir Abul Fadl adalah untuk memberi air kepada sanak keluarga yang berada di kemah. Jika harus ada keberhasilan dalam perjuangan, maka ini adalah suatu kenikmatan di akhir hayat jika beliau berhasil membawa air. Karenanya dengan sepenuh hati dia tetap bawa dengan tangan kiri. Lalu beliau melantunkan puisi itu, kenapa beliau tidak mau meminum. Sehingga lawan dan kawan pun mengetahui. Terpotonglah tangan kirinya, lalu dibawalahnya dengan giginya. Sebegitu gigih ingin menyampaikan itu air. Dan saat berperang dan membawanya, beliau lantunkan, ya nafsu min ba'dil Husaini huni. Kata Abul Fadl, wahai diri, wahai jiwa, minumlah kamu setelah Al-Husain. Al-Husain melindunginya dari segala arah. Dia mempunyai kesempatan untuk minum, namun dia tak sanggup. Dia bicara pada dirinya, ya nafsu min ba'dil Husaini huni. Minumlah wahai diri setelah Al-Husain. Faba'dahu ma kunta an takun. Faba'dahu ma kunta an takuni. Karena setelahnya kamu pun tiada lagi. Hadzal Husainu syaribul manuni. Ini Al-Husain sedang meminum air kematian, sementara kamu mau meminum sejuknya air. Wa tashrabina baridal ma'ini. Wallahi ma hadza fi'al dini. Demi Allah, ini bukan perilaku ajaran agamaku, katanya. Wala fi'ala sadiqil yaqini. Dan juga bukan perilaku sahabat yang setia. Fassalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. Langsung yang mana aja? Yang mana? Sama-sama. Assalamu ala Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.